Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Karenina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian trombosit. Trombosit ialah salah satu sel darah yang berperan untuk mekanisme pembekuan darah. Trombosit berguna sangat penting saat timbul akibat luka. Pada pembuluh darah, saat pembuluh darah robek, maka trombosit akan terpusat pada lokasi tersebut dan menunjang untuk merapatkan luka tersebut. Beberapa trombosit akar normal pada tubuh manusia ialah sekitar 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Kondisi di mana seseorang mempunyai beberapa trombosit di bawah 150.000 ataupun kurang dari nilai normal ialah trombositopenia. Sementara apabila beberapa trombosit lebih tinggi dari 400.000 ialah trombositosis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ayanti Sapari. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur trombosit. Trombosit mempunyai bentuk sekitar 1-4 mikron dengan bentuk selnya berwujud seperti piringan dan tidak mempunyai induk sel. Walaupun tidak berinduk sel, trombosit masih dapat membuat sintesis protein karena mempunyai muatan RNA pada sitoplasmanya. Diameter selnya antara sekitar 2-3 mikron. Trombosit mempunyai proses selaput 3 lapis dan proses selaput yang mempunyai bagian. Selaput tersebut berfungsi seperti penjaga trombosit dari lokasi luar sel. Selaput tersebut juga seperti akan fosfolipid akomodasi dalam sistem pembekuan darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi trombosit. Fungsi utama trombosit ialah untuk mekanisme pembekuan darah. Ketika pembuluh darah luka, lalu tubuh akan membuat 3 proses utama untuk meredakan pendarahan tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengerutan pada bentuk pembuluh darah yang terluka atau sobek. Yang kedua, melakukan kegiatan trombosit. Dan yang ketiga, kegiatan partikel pembekuan darah bedanya di dalam plasma darah. Baiklah, saya Sally Della Agustini akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan trombosit. Proses pembentukan beragam sel darah dari prekursor intinya adalah hemopoiesis. Penciptaan sel darah pada orang dewasa terbentuk sumsum tulang, sementara saat masih janin terbentuk di yolk, kemudian ke hati dan limpa, sesudahnya ke tulang. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses trombosit. Penciptaan trombosit disebut dengan megakaryopoiesis karena reaksi dari sumsum tulang dengan fragmentasi sitoplasma megakaryosit. Prekursor megakaryosit dengan megakaryoblast berbentuk melewati reaksi pembedaan dari sel-sel hemopoietik. Saat reaksi replikasi megakaryosit, apabila beberapa induk menambah 2 kali lipat, kapasitas sitoplasma akan berkembang. Oke, kita simak prosesnya limfopoiesis, monopoiesis, granulopoiesis, eosinofil, basofil, neutrofil, eritrosit, dan trombosit. Nah, kita mulai dulu dengan limfopoiesis. Nah, ini sel pemula dari limfosit pada prinsipnya sama. Jadi dari di bone marrow pembentukan limfosit, nanti ada yang dipengaruhi oleh Bursa fabricius, ada juga yang dipengaruhi oleh thymus ya. Jadi akan terjadi 2 populasi limfosit besar dan limfosit kecil, atau limfosit juga limfosit lain non T dan non B, limfosit 0. Nah, ini tahapannya seperti ini. Nah, dia ini kalau dilihat dari gambar nanti di hematologi general seperti ini, nanti berkas scatternya like-nya. Ini limfopoiesis ya. Nah, lanjut kita pindah ke monopoiesis atau pembentukan dari monosit. Nah, di sini pada prinsipnya sel asal itu semuanya mirip sama dan memang jadi satu sel asal yang multipoten berubah. Nah, ini monositnya perlahan-lahan berubah, lalu ada granula kecil-kecil ya. Nah, ini granula kecil-kecil.
Lalu bentuk lekukan inti akan terlihat sedikit. Nah, seperti gambaran seperti otak. Nah, inti eksentrik. Kalau limfosit tadi intinya lebih dominan. Kalau ini sitoplasmanya lumayan lebar. Ini adalah monofoisis, teman-teman. Nah, jadi monofoisis pembentukan sel-sel seri monosit. Kita pindah lanjut ke selanjutnya, yaitu granulofoisis. Kali ini granulofoisis dimulai dengan basofil. Jadi pembentukan seri basofil. Nah, granulanya pada prinsipnya semuanya hampir sama di awal-awal, namun nanti ada diferensiasi spesifik menjadi granula tersendiri. Nah, ini granulanya akan menjadi biru gelap. Lalu diikuti dengan perubahan pada inti sitoplasma, dan granulanya terlihat lebih gelap lagi. Ini adalah proses pembentukan dari granulofoisis dari basofil. Nah, ini intinya dua segmen saja ya, kalian lihat di sini. Nah, ini granulofoisis dari basofil, granulanya hitam atau biru gelap. Lanjut lagi, kita masuk ke granulofoisis tahap yang lain, seri lain maksudnya, yaitu eosinofil. Pembentukan sel seri eosinofil dari granulosit. Nah, seri granulosit mulai dari mieloblas, promielosit, kemudian berubah nanti menjadi bentuk mielosit iosin, metamielosit iosin, kemudian iosin batang, nanti berubah menjadi iosin segmen ya. Nah, ini granulanya warnanya kuning ya, kuning oren, beda dengan yang tadi gelap. Ini kuning oren ya, dan ukurannya sedang dan banyak granulanya ketimbang basofil tadi. Nah, ini eosinofil dalam pembentukannya melalui proses granulofoisis. Nah, sekarang kita pindah dari 3 seri granulosit. Ini seri ketiga ya. Seri pertama basofil, seri kedua eosinofil, seri ketiga adalah neutrofil. Nah, ini pembentukan neutrofil mulai dari seri yang termuda, kemudian 2. Nah, granulanya pada prinsipnya sama kan, ada granula iosin, granula basofil, ada granula neutrofil. Tapi karena ini membentuk neutrofil, maka dia akan mendiferensiasi menjadi spesifik granula milik dia, yaitu granula neutrofil yang ukurannya kecil-kecil. Ya kan, kecil-kecil. Nah, kemudian nanti segmen inti terlihat sangat jelas. Nah, ini adalah segmen intinya. Kebetulan ini adalah 3 segmen dengan 2 benang kromatin. Ini adalah granulofoisis dari neutrofil. Oke, selesai. Kita lanjut lagi masuk ke eritrosit ya. Nah, ini eritrosit. Nah, eritrosit mulai dari rubriblast, prorubrisit, rubrisit, metarubrisit, ya kan, kemudian retikulosit dan eritrosit. Nah, ini metarubrisit mengeluarkan inti, terbentuklah retikulosit. Retikulosit kemudian melepaskan retikulumnya, terbentuklah nanti eritrosit yang bentuknya mirip-mirip seperti donat. Nah, ini dia perlu waktu beberapa hari untuk menjadi eritrosit yang matang. Nah, ini eritrofoisis ya, teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini, sel darah merah. Pembentukan seri sel darah merah, pembentukan eritrosit dari beberapa seri sel darah merah. Nah, lanjut yang terakhir kita membahas yaitu trombofoisis. Ini adalah pembentukan sel trombosit dari megakaryoblast, promegakaryosit, megakaryosit, metamegakaryosit. Lalu metamegakaryosit melepaskan bulatan-bulatan sitoplasma, pecahannya yang disebut dengan trombosit. Jadi trombosit adalah pecahan dari sitoplasma megakaryosit. Jadi trombosit ini selnya seperti bulu-bulu ya, ada bulu-bulunya. Nah, ini adalah platelet atau trombosit dalam proses pembentukan trombofoisis.